Halo semuanya, selamat datang di podcastnya Anak DKV. Kenalin, nama aku Email. Aku merupakan mahasiswa DKV semester 6 yang mungkin lagi pusing-pusingnya buat belajar nyusun skripsi ya. Karena di semester sebelumnya kita kebanyakan belajar manual dan digital, jadi sekarang kita harus belajar bikin skripsi sih. Ini podcast pertama buat ngebahas tentang apa itu DKV dan gimana sih selama kuliah di DKV itu. Sebelum itu aku mau ngejelasin dulu, DKV merupakan bidang studi yang menggabungkan elemen-elemen desain, seni, dan komunikasi untuk menciptakan pesan visual yang efektif. Nah, dalam 10 menit ke depan, kita akan menjelajahi apa itu DKV, mengapa penting, dan berapa prinsip dasar yang terkait dengan bidang ini. Oke, kita mulai ke yang pertama, apa itu DKV? Nah, desain komunikasi visual adalah disiplin yang melibatkan pembuatan pesan visual menggunakan berbagai media dan alat komunikasi. Ini melibatkan penggunaan elemen-elemen desain seperti tipografi, warna, bentuk, dan gambar untuk menyampaikan informasi, ide, atau emosi kepada audiens. DKV juga dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk periklanan, desain grafis, ilustrasi, desain produk, dan media digital. Selanjutnya, apa sih pentingnya DKV? Yang pertama, pentingnya DKV itu sebagai komunikasi yang efektif. Atau DKV juga membantu dalam menyampaikan pesan secara efektif melalui desain yang menarik dan persuasif. Pesan visual dapat dengan cepat menarik perhatian dan mengkomunikasikan informasi dengan lebih jelas dibandingkan dengan kata-kata. Yang kedua yaitu meningkatkan branding. Nah, desain yang kuat dan konsisten membantu membangun citra merek yang kuat, seperti logo, kemasan produk, dan materi pemasaran lainnya yang dirancang dengan baik dapat membantu membedakan merek dari pesaing dan mempengaruhi persepsi konsumen. Selanjutnya yaitu pengalaman pengguna yang baik. Nah, DKV juga berperan penting dalam desain antarmuka, pengguna yang intuitif dan menarik untuk produk digital seperti situs web dan aplikasi. Dengan desain yang baik, pengguna akan merasa nyaman dan lebih terlibat dalam pengalaman tersebut. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip DKV. Yang pertama yaitu tipografi. Pemilihan dan pengaturan huruf atau tipografi itu sangat penting dalam DKV. Tipografi yang tepat dapat menciptakan suasana yang diinginkan dan membantu mengarahkan perhatian audiens ke informasi yang penting. Nah, yang kedua yaitu warna. Warna memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi dan persepsi. Pemilihan warna yang cerdas dan pemahaman tentang teori warna dapat membantu menciptakan kesan yang diinginkan dalam desain. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi melibatkan pengaturan elemen-elemen desain seperti gambar, teks, dan ruang negatif. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan, proporsi, dan ritme digunakan untuk menciptakan tata letak yang menarik dan seimbang. Selanjutnya yaitu kontras. Kontras digunakan untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara elemen-elemen desain. Kontras dapat berupa perbedaan warna, ukuran, bentuk, atau juga tekstur untuk menarik perhatian dan memberikan kedalaman visual. Nah, yang terakhir nih, kesesuaian. DKV juga harus sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Desain harus mempertimbangkan audiens, pesan yang ingin disampaikan, dan media yang digunakan. Selanjutnya, kita maju ke prospek pekerjaan untuk anak-anak DKV. Nah, pekerjaan dalam bidang desain komunikasi visual atau DKV itu memiliki prospek yang cukup baik ya. Dalam era digital dan dunia yang semakin terhubung, permintaan akan desainer visual yang berkualitas terus meningkat loh. Nah, ini ada beberapa prospek pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua lulusan DKV. Yang pertama yaitu desainer grafis. Sebagai desainer grafis, kamu bakalan bisa bekerja untuk menciptakan desain visual yang menarik untuk berbagai keperluan, seperti logo, brosur, kemasan produk, materi pemasaran, desain web, dan media sosial. Perusahaan lembaga pemerintah dan agensi periklanan sering loh nyari desainer grafis yang kreatif dan terampil.
Selanjutnya yaitu ilustrator. Ilustrator ini bertanggung jawab untuk membuat gambar atau ilustrasi yang digunakan dalam buku, majalah, komik, permainan, atau animasi. Dalam industri hiburan dan media, ilustrator dapat bekerja dalam pengembangan karakter perancangan lingkungan atau storyboard loh. Selanjutnya yaitu desainer antarmuka pengguna atau UI UX. Nah, desainer UI UX fokus pada pengalaman pengguna dan antarmuka dalam desain produk digital seperti aplikasi dan situs web. Mereka bertanggung jawab untuk membuat tata letak yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Selanjutnya yaitu desainer produk. Nah, desainer produk DKV berfokus pada pengembangan produksi fisik seperti desain kemasan, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan produk konsumen lainnya loh. Mereka juga menggabungkan prinsip DKV dengan pemahaman tentang ergonomi dan fungsionalitas produk. Kemudian, desainer komunikasi visual perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki departemen DKV internal yang bertugas merancang dan mengelola pesan visual merek mereka. Desainer dalam peran ini bekerja untuk memastikan konsistensi merek dalam komunikasi internal dan eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya kalian juga mungkin udah pada tahu ya, kalau misalkan jurusan DKV itu bisa jadi fotografer loh, karena memang ada mata kuliahnya juga. Nah, fotografer DKV menggunakan keterampilan fotografi untuk menciptakan gambar visual yang kuat dan berarti. Mereka dapat bekerja sebagai fotografer produk, pernikahan, jurnalistik, atau fotografer komersial. Nah, selanjutnya yaitu pengembang konten multimedia. Dalam dunia digital yang berkembang pesat, pengembang konten multimedia sangat diperlukan loh. Mereka menggabungkan elemen-elemen seperti teks, gambar, audio, dan video untuk membuat presentasi, animasi, video promosi, dan materi multimedia lainnya. Selain itu, lulusan DKV juga dapat memilih jalur karir sebagai freelancer atau membuka studio desain sendiri. Fleksibilitas ini memberi mereka kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang berbeda dan mengembangkan portofolio mereka. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan tren dan teknologi terbaru dalam DKV loh, serta melanjutkan pembelajaran untuk mengasah keterampilan dan tetap bersaing di pasar kerja yang kompetitif. Oh iya nih gengs, kelupaan juga aku mau ngejelasin ada apa aja sih mata kuliah yang di DKV itu. Nah, aku bakal nyebutin, mungkin gak akan semua aku sebutin, tapi mungkin ini ada di setiap kampus-kampus ya. Nah, kuliah di DKV itu belajar mata kuliah apa aja? Nah, ketika kamu kuliah di program studi DKV, kamu bakalan belajar mata kuliah yang mengajarkan dasar-dasar teoritis dan praktis dalam bidang DKV. Nah, berikut ini aku bakalan ngejelasin beberapa mata kuliahnya ya. Yang pertama yaitu prinsip desain. Nah, mata kuliah ini itu ngebahas prinsip-prinsip dasar dalam desain, termasuk tipografi, komposisi, warna, kontras, dan penggunaan ruang negatif. Kamu juga bakalan belajar tentang bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi untuk menciptakan desain yang efektif. Kemudian ada juga mata kuliah pengantar desain grafis. Nah, mata kuliah ini tuh ngenalin ke kamu pada konsep dan teknik dalam desain grafis. Kamu juga bakalan belajar penggunaan alat desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, serta memahami bagaimana membuat desain untuk media cetak dan digital. Nah, selanjutnya yaitu desain identitas merek. Nah, atau branding ya. Mata kuliah ini tuh ngebahas tentang peran desain dalam membangun identitas merek yang kuat. Kamu bakalan belajar tentang pembuatan logo, elemen merek, dan panduan desain merek yang konsisten. Nah, yang tadi aku sebut tuh fotografi. Nah, di fotografi kita tuh bakalan dikasih pelajaran tentang pemahaman dasar tentang teknik fotografi, pencahayaan, dan pengeditan foto. Kamu juga bakalan belajar tentang komposisi visual, teknik pemotretan, dan penggunaan kamera dan peralatan fotografi lainnya.
Mata kuliah selanjutnya yaitu desain antarmuka pengguna atau UI UX. Tadi juga aku udah sebutin ya. Nah, penjelasannya tuh mata kuliah ini ngenalin ke kamu prinsip-prinsip desain antarmuka penggunaan yang intuitif dan menarik. Kamu juga bakalan belajar tentang pengalaman pengguna, perancangan tata letak, dan penggunaan alat desain untuk membuat antarmuka yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu ilustrasi. Mata kuliah ini tuh ngebahas teknik dan teknik dalam menggambar dan mengembangkan ilustrasi. Kamu juga bakalan belajar tentang berbagai gaya ilustrasi, teknik rendering, dan penggunaan media tradisional maupun digital. Mata kuliah selanjutnya yaitu desain komunikasi visual yang interaktif. Nah, mata kuliah ini tuh ngebahas tentang desain interaktif untuk media digital seperti desain web, aplikasi mobile, dan pengalaman pengguna interaktif lainnya. Kamu juga bakalan belajar tentang konsep desain interaktif, prototype, dan pengembangan interaksi penggunanya. Nah, selain mata kuliah inti ini, kamu juga bakalan memiliki kesempatan nih untuk memiliki mata kuliah pilihan yang lebih spesifik sesuai minat kamu seperti desain produk, animasi, desain papan iklan, desain editorial, atau desain multimedia. Perkuliahan DKV tidak hanya berfokus pada teori saja sih, tetapi juga melibatkan proyek-proyek praktis, tugas desain, dan karya akhir, keterampilan praktis, kreativitas, dan pemahaman tentang proses desain yang sebenarnya. Apalagi nih, sekarang kamu yang sekampus sama aku pasti ngerasain deh apa aja mata kuliah yang emang nyenengin dan mata kuliah apa aja yang bikin kita mumet gitu. Tapi aku yakin sih, semua mata kuliah juga pasti ada yang bikin mumetnya. Ya, gitulah namanya juga pelajaran ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin tentang DKV. Mungkin selanjutnya bisa kita cari lagi materi-materi atau praktik-praktik DKV lain yang bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari atau mungkin dari informasi yang kita dapat dari teman mungkin. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku sampaikan. See you next time and bye-bye.